I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Islam yang lengkap. Selanjutnya ada Masjid Umar. Masjid indah dengan marmer putih dan kubah serta lengkungan berukir di dalamnya menjadikan bangunan masjid yang satu ini memiliki keindahannya tersendiri. Masjid Jamia. Banyak orang yang mengenal masjid ini sebagai masjid klasik di New Zealand. Bangunan masjid dengan struktur marmer putih yang indah, aula yang luas, dan halaman pribadi menjadikan masjid ini sangat indah dengan ciri khasnya tersendiri. Masjid An-Nur. Masjid ini memiliki struktur bangunan yang memukau dengan minar yang menjulang keemasan, tentunya akan menarik perhatian setiap orang. Itulah beberapa masjid yang ada di New Zealand sebagai bukti apabila Islam juga berkembang di negara ini. Untuk lebih memahami mengenai perkembangan Islam di New Zealand, mari simak wawancara kelompok kami dengan Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat sebagai sejarawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di kediamannya Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat. Beliau merupakan sejarawan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan memperbincangkan mengenai perkembangan Islam di New Zealand atau Selandia Baru. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama ya Bapak. Ya. Bagaimana proses Islamisasi di New Zealand itu sendiri? Ya, proses Islamisasi atau datangnya Islam di New Zealand itu memang agak lambat gitu ya. Diperkirakan pada abad ke-19. Diketahui muslim pertama yang datang ke New Zealand itu adalah berhubungan erat dengan pembukaan penambangan emas, yaitu muslim dari Cina, Tiongkok. Jadi orang-orang, karena memang lebih banyak di Tiongkok tuh sudah banyak muslim ya, pada dinasti Qing itu sudah banyak, yaitu suku Hui atau Lukan ya. Itu bukan Uighur itu kan Xinjiang itu. Ini Muslim Hui itu artinya Muslim beragama Islam tapi asalnya suku Han. Ya, itu pekerja keras diantaranya ya melakukan penambangan emas sesuai dengan kebijakan pemerintahan atau penguasa British pada waktu itu, kulit putih. Ya, itu membawa pekerja-pekerja dari Cina, diantaranya Muslim Tiongkok diketahui itu. Kemudian juga yang kedua datang dari India, para pedagang gitu. India, Asia Selatan. Itu kan kawasan jajahan Inggris, meskipun Cina pada waktu bukan jajahan Inggris, tapi kan dengan para perang Boxer ke-1
kalah kan Tiongkok itu dan menyerahkan Hong Kong gitu. Nah di situ juga Muslim Tionghoa juga ikut menjadi pekerja keras penambangan emas di New Zealand. Itu kan kebijakan British. Kemudian juga India di Asia Selatan, ya yang sekarang menjadi 3 negara ya, bahkan 4 negara. Itu apa? India, Pakistan, kemudian Bangladesh dan Sri Lanka. Nah kemudian juga bangsa Tamil juga ada yang Muslim ya datang juga ke New Zealand, tapi masih bisa dihitung jari gitu. Dihitung jari. Kemudian kuburan yang pertama ternyata ditemukan, kuburan pertama Muslim di New Zealand itu adalah pelaut dari Jawa. Ya Pulau Jawa lah yang bernama, kalau istilah orang, karena dia orang barat kan ya, orang kulit putih, Muhammad itu jadi Muhammad. Jadi Muhammad dan itu adalah kuburan Muslim pertama yang ada di New Zealand. Sehingga dari artefak tersebut ya, dari situ tersebut para antropolog menduga Islam itu sudah datang sebelum abad ke-19, karena memang yang kuburan itu berkuburan Muslim atau pelaut nelayan dari Jawa itu yang bernama Muhammad dan itu sekitar 808 sekian lah gitu. Jadi artinya diperkirakan abad ke-17 sudah bersentuhan ya. Nah itu di Selandia Baru ya. Itu awal-awalnya. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya pada abad ke-20 itu juga mulai berkembang, mulai datang orang-orang Islam, tetapi Selandia Baru itu membatasi kebijakan emigrasi orang-orang dari luar Selandia Baru setelah Perang Dunia Kedua sampai 1950-an itu, sehingga bisa dihitung jari ya Muslim di Selandia Baru sekitar 67 gitu kan, kemudian berkembang 80, 70, 700 sampai 2000 gitu kan. Nah baru ketika abad ke-20 modern 1970-an itu banyak migrasi itu. Ya migrasi dari Asia Barat ya, dari bangsa-bangsa Arab gitu, dari India gitu kan. Kemudian juga dari Asia Tenggara yaitu dari Indonesia, Malaysia gitu kan. Nah, itu mulai migrasi dan melakukan pencarian hidup di sana. Sehingga di New Zealand hari ini itu diperkirakan umat Islam di New Zealand itu sekitar 57.000. Saya salah satunya gini ya, saya punya bibi ya, dokter di Victoria, itu juga aktif ya di komunitas Muslim di sana. Nah kemudian itu terdiri dari beberapa etnis. Pertama etnis Maori. Etnis Maori itu suku asli, itu sudah masuk Islam. Yang pertama 2 orang, 3 orang, sekarang sudah 2.000 lebih. Ya kemudian ada Tiongkok, ada Cina, ada India, ada Melayu gitu kan, ada Asia Barat ya, terutama para migrasi juga pengungsi ya, migrasi yang mengungsi karena persoalan politik di negaranya seperti Iran ya, Suriah, kemudian juga Bosnia ya pernah terjadi itu di Eropa. Jadi Muslim Eropa juga banyak lari ke New Zealand, di itu, sehingga diperkirakan sampai hari ini 57 sampai 59 ribu Muslim di New Zealand ya. Diperkirakan 2030 itu menambah 100.000 lebih. Jadi mungkin kalau ya 100.000 lebih Muslim di New Zealand. Dan New Zealand bukan negara agama kan, negara sekuler. Lalu bagaimana Pak madhab yang ada di New Zealand itu menganut madhab apa? Ya dominan madhab Sunni Syafi'i, karena memang banyak dari India, dari Asia Barat juga kan banyak juga yang madhab Syafi'i, dari Asia Tenggara terutama Indonesia, Malaysia kan madhab Syafi'i. Itu kan migrasinya juga sebagai pekerja, ada juga dosen ilmuwan, ada juga sebagai mahasiswa ya. Saya kalau ke New Zealand juga bisa jadi ngajar di situ. Karena ada kontak hubungan dengan
organisasi Raisab namanya. Sejak saya jadi mahasiswa sudah kontak. Raisab itu ya sebuah organisasi yang komunitas muslim yang didirikan di Malaysia, ya Indonesia, beberapa organisasi Islam terutama mahasiswa dan belajar itu gabung di Raisab, seperti dari Malaysia, Indonesia, Australia, Fiji, dan kemudian juga New Zealand. Dan juga Islam dari, saya sebutkan lagi, ya tambahkan, Islam di New Zealand juga disebarkan oleh India Fiji, Pulau Fiji ya, Fiji itu juga di situ. Nah, madhab yang dominan sekali lagi adalah madhab Sunni, yaitu madhab Syafi'iyah. Tetapi juga ada madhab Syiah dan sedikit Ahmadiyah. Karena memang kan di India kan Asia Selatan India kan, India Asia Selatan kan dia kan India, Pakistan, Bangladesh. Itu kan dulunya bagian daripada British. Orang-orang pada abad 19, 20 sebelum kemerdekaan itu kan sebelum kemerdekaan, bukan sebelum kemerdekaan, sebelum kemerdekaan Indonesia dan selesai perang dunia kedua itu kan banyak yang migrasi ke sana. Tapi ada juga Syiah, sekali lagi Syiah itu lebih sekarang gerakan Syiah di New Zealand itu mencuat, bukan, jadi banyak kegiatan programnya gitu kan, kegiatan. Dan ada sekolah Muslim juga atau lembaga Islam itu kan Al-Madinah sekolah, dan lembaga Zayed for Girls ya, untuk sekolah agama itu juga oleh kelompok-kelompok Muslim. Dan di New Zealand tidak ada perpecahan antara Syiah, Sunni gitu kan. Di situ kan mungkin minoritas gitu kan gitu. Itu di sini di New Zealand itu gitu. Ya, benar. Apakah ada gitu Pak tantangan-tantangan yang dihadapi para penyebaran Islam itu sendiri di New Zealand? Ya, permasalahan yang dihadapi kaum muslimin ya di sebuah negara yang minoritas, meskipun itu adalah Islam di New Zealand itu ketiga terbesar ya, 1,3% dari jumlah penduduk atau populasi New Zealand, bahkan sampai mencapai 5,9 ribu yang disebutkan tadi itu. Tetap aja minoritas, pasti ada masalah gitu. Tidak seperti kehidupan muslim di Indonesia. Kehidupan muslim Indonesia yang mayoritas muslimnya ya enak, mau sholat gitu kan, masjidnya dekat-dekat gitu kan, melaksanakan saum kan, enak, alam tropis, apalagi juga di sana ya banyak melaksanakan saum ya. Mayoritas tidak melaksanakan saum, ada masalah yang paling utama yang dihadapi oleh muslim minoritas di New Zealand itu terutama adalah Islamphobia itu ya muncul dari kalangan dominasi supremasi kelompok kulit putih. 2006 kan, Anda pernah mendengar nggak tentang kartun yang majalah Debo yang pernah diprotes juga oleh Tiongkok terhadap Perancis itu kan? Itu juga diulang lagi tentang majalah itu yang mempublikasikan kartun Nabi Muhammad SAW. Itu diprotes juga oleh ribuan muslim di sana, tetapi pihak pemerintah di sana ya baik wali kota maupun perdana menterinya sangat netral dan sangat membela umat Islam, dan itu salah gitu. Yang kedua juga Islamofobi ya dalam konteks masyarakat. Kulit putih merasa terancam dengan isunya terorisme gitu kan, kasus gedung perdagangan di Amerika, kemudian kasus ISIS dan macam-macam itu terorisme dunia yang membuat opini ketakutan terhadap muslim di New Zealand gitu kan. Kemudian juga kan peristiwa penembakan itu ya di Masjid Christchurch itu juga kan sampai 51 orang meninggal dunia, termasuk ada orang muslim Indonesia yang meninggal dunia di situ. Tembak itu kan, penembakan itu kan gara supremasi kulit putih merasa hebat segala macam, dan sebenarnya ketakutan terhadap kelompok muslim karena isu global gitu. Jadi pemahaman fobianya sangat kuat. Kemudian juga di masjid yang kemarin itu juga ada peristiwa lagi kan di sebuah masjid di New Zealand,
apa namanya di daerah mana saya lupa lagi itu, di informasi dari teman-teman di sana, dan ada majalah yang saya kirim gitu, jurnal itu kan pengulangan lagi kartun yang rame di Prancis itu diulang di semua masjid itu. Jadi teror-teror itu juga, teror-teror opini ya, image terhadap kaum muslimin juga masalah yang dihadapi. Kalau ekonomi kan di situ kerja biasa. Ya. Ekonomi juga ya tidak terlalu sulit ya, karena memang berdagang, bekerja ya. Tapi itu yang jadi masalah di situ, di New Zealand itu. Itu yang sementara saya tahu tentang Muslim di Selandia Baru atau New Zealand itu ya. Itu saja ya. Oh iya.